Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Andrea Dovizioso menyinggung rivalitas klasiknya dengan Marc Marquez dalam dokumenter pribadinya yang berjudul Dovi The Series. Dokumenter garapan Digital Lighthouse dan disutradarai Luca Curto itu mengisahkan perjalanan panjang karir Dovizioso, termasuk duel ikoniknya di MotoGP pada periode 2017 sampai 2019. Dalam dokumenter tersebut, Dovizioso menyoroti banyak legenda MotoGP seperti Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Casey Stoner hingga Valentino Rossi. Namun perhatian terbesar diarahkan pada sosok Marquez. Ia menilai Marquez sebagai pembalap komplit tanpa kelemahan berarti namun memiliki gaya balap yang penuh risiko. Karakter agresif dan kesulitan menahan diri membuat Marquez sering terjatuh meski jarang mengalami cedera serius. Menurut Dovizioso, keunggulan fisik dan mental Marquez menciptakan tekanan luar biasa bagi lawannya. Kondisi itu membuat persaingan dengannya terasa melelahkan secara psikologis. Ia membandingkan situasi tersebut dengan tantangan berat yang kini dihadapi Francesco Bagnaia saat mencoba menghadapi dominasi serupa. Marc Marquez merasa sangat bersemangat menatap MotoGP Jepang 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Twin Ring Motegi akhir pekan ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu bahkan mengatakan sesuatu yang besar akan datang. Ya, Marquez sejengkal lagi mengunci gelar MotoGP 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu bisa saja memastikan gelar dalam balapan terdekat di Motegi. Dilansir dari Crash, Marquez menegaskan balapan di Jepang adalah fokus untuk meraih kemenangan, bukan hanya tentang mengunci gelar ketujuh. Ia juga tidak akan menganggap remeh kekuatan adiknya dalam balapan mendatang. Kami akan berusaha mempertahankan suasana hati yang sama. Memang sulit karena tubuh kami tahu sesuatu yang besar akan datang. Itu berarti berjuang untuk kemenangan. Bahkan jika gelar juara ada di dalam permainan, tidak akan mudah menang di Motegi karena ada Alex. Seperti yang kita lihat di tes Misano, ia melaju kencang di mana-mana. Dominasi Marc Marquez di MotoGP 2025 semakin sulit terbendung. Hingga 16 seri, pembalap Ducati Lenovo itu telah mengoleksi 14 podium, termasuk 11 kemenangan balapan utama plus konsistensi di sprint race. Catatan impresif tersebut membuat Marquez nyaman memimpin klasemen dengan 512 poin, unggul 182 angka atas sang adik Alex Marquez yang berada di posisi kedua. Dengan keunggulan besar itu, peluangnya untuk mengunci gelar juara dunia di MotoGP Jepang akhir pekan mendatang terbuka lebar. Meski tampil dominan, beberapa pembalap tetap berusaha memberi perlawanan. Jorge Lorenzo menilai Marco Bezzecchi dan Francesco Bagnaia adalah rival paling tangguh sejauh ini. Bezzecchi yang memperkuat Aprilia tampil mengejutkan dengan sering memimpin balapan sebelum akhirnya kalah dari kecepatan Marquez. Sementara itu, Bagnaia justru kesulitan menemukan performa terbaiknya sejak Marquez hadir sebagai rekan setim di Ducati. Tekanan psikologis dinilai membuat juara bertahan itu tidak tampil konsisten. Lorenzo tetap menegaskan bahwa Bagnaia memiliki talenta besar dan hanya mengalami musim yang sulit. Dengan 6 seri tersisa, sorotan tertuju pada apakah Bagnaia bisa bangkit dan apakah Bezzecchi mampu menjaga konsistensinya. Namun sejauh ini Marquez masih berada di level berbeda dan membawa Ducati berada di puncak kejayaan MotoGP 2025. Rider pabrikan Honda Joan Mir menyatakan antusiasmenya menyambut MotoGP Jepang akhir pekan ini. Sebagai andalan tim pabrikan asal negeri Sakura, Mir bertekad memberikan penampilan terbaik di hadapan publik tuan rumah. Ia berharap kehadirannya dapat menghibur para penggemar sekaligus menjadi bukti kerja keras tim HRC. Balapan di Motegi memiliki arti penting bagi Honda. Selain menjadi kandang tim,
Ajang ini juga menjadi kesempatan bagi Mir untuk berinteraksi langsung dengan staf HRC yang bermarkas di Jepang. Hal tersebut memberinya motivasi tambahan untuk tampil lebih konsisten dan mengurangi kesalahan yang kerap mengganggu performa sepanjang musim. Sirkuit Motegi dikenal memiliki karakteristik unik dengan kombinasi lintasan stop and go sekaligus cuaca yang sering berubah-ubah. Meski demikian, perakiraan cuaca menunjukkan kondisi hangat yang dinilai cukup mendukung jalannya lomba. Situasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan Mir untuk mencatat hasil positif sejak sesi latihan hingga balapan utama. Fabio Quartararo menyatakan tekadnya untuk tampil maksimal pada MotoGP Jepang meski Yamaha tengah berada dalam masa transisi besar. Seperti diketahui, pabrikan asal Jepang itu diperkirakan akan mengakhiri penggunaan mesin inline-4 pada akhir musim ini. Kondisi tersebut membuat performa motor saat ini tidak lagi relevan untuk pengembangan jangka panjang, sehingga fokus utama para pembalap adalah memberikan hasil terbaik di setiap balapan tersisa. Quartararo sendiri menegaskan komitmennya untuk memberikan performa terbaik di Motegi, yang juga menjadi balapan kandang Yamaha. Baginya, dukungan penuh penggemar Jepang menjadi energi tambahan dalam menghadapi akhir pekan yang menantang. Situasi ini membuat GP Jepang dianggap spesial baik bagi tim maupun para pembalapnya. Bagi Yamaha, GP Jepang bukan sekadar balapan kandang, tetapi juga momentum untuk menjaga semangat tim di tengah proyek pengembangan besar. Jorge Martin siap memulai babak baru setelah melewati paruh pertama musim 2025 yang penuh cobaan. Sang juara bertahan MotoGP itu harus absen di hampir seluruh seri awal akibat cedera parah saat pramusim, termasuk menjalani serangkaian operasi dan rehabilitasi panjang. Setelah comeback yang sulit, ia baru bisa menunjukkan konsistensi sejak kembali di MotoGP Republik Ceko. 5 balapan terakhir berhasil diselesaikan tanpa kendala dengan hasil terbaik finish keempat di Balaton Park. Martin menegaskan bahwa fase adaptasinya kini tuntas. Ia merasa kondisi fisik sudah pulih dan siap mengalihkan fokus penuh pada performa balapan. Peningkatan dari sisi ergonomi motor Aprilia RSGP juga membuatnya semakin percaya diri menghadapi tantangan di Motegi. Bagi Martin, sisa musim ini akan menjadi momen penting untuk menemukan kembali ritme terbaik bersama tim barunya. Akhir pekan ini, sirkuit Twin Ring Motegi akan menjadi tuan rumah seri ke-17 MotoGP musim 2025. Menarik untuk disaksikan, mengingat balapan ini bisa jadi penentu gelar juara dunia bagi Marc Marquez yang hanya membutuhkan selisih 3 poin dari Alex Marquez. Berikut jadwal MotoGP Jepang 2025. Ferrari mengalami insiden kecil pada GP Azerbaijan ketika Lewis Hamilton gagal mengembalikan posisi kepada Charles Leclerc sesuai instruksi tim. Kejadian itu terjadi pada lap terakhir setelah Ferrari meminta Leclerc memberi jalan kepada Hamilton yang dinilai memiliki peluang lebih besar menyalip para rival di depan karena menggunakan ban medium yang lebih segar. Strategi tersebut diambil karena Leclerc mengalami masalah pada sistem pemulihan energi mobilnya usai masuk pit lebih awal. Namun meski sudah diberi kesempatan, Hamilton tidak mampu menyalip karena terjebak dalam rombongan mobil dengan DRS yang terbuka. Menjelang garis finish, Ferrari memerintahkan agar posisi dikembalikan, tetapi Hamilton terlambat menyadari batas akhir lintasan sehingga tetap finish setengah detik lebih cepat dari Leclerc. Usai balapan, Hamilton mengakui kesalahan perhitungan, sementara Leclerc tidak menutupi rasa kecewa karena menganggap kesepakatan internal tim harus dihormati. Tim prinsipal Ferrari, Fred Vasseur, menilai situasi seharusnya jelas.
Namun adanya miskomunikasi dan kesalahan perkiraan membuat instruksi tidak terlaksana sempurna.